وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Apa kata Allah? Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Ya. Ini yang pertama. Yauma yunfakhu fihi as-sur. Hari ketika ditiup as-sur, yaitu apa di situ diartikan sangkakala. Ya, terjemahnya siapa yang buka Quran di situ diartikan dengan sangkakala. Nah, sekarang bentuknya seperti apa? Ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang Arab Badui, seorang A'rabi, di mana dia bertanya, Masur, apakah Asur? Tentang ayat ini. Asur juga di ayat yang lain. Kemudian Nabi SAW menjawab, apakah sur itu? Buka Tirmidzi nomor 2430, insyaallah. Iya. 2430. Ya, udah ketemu? Ya. Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, apa katanya? Suatu ketika ada seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah. Ia bertanya, apa katanya? Apakah sangkakala itu? Masur, apakah sangkakala itu? Beliau menjawab, apa jawab beliau? Tanduk yang ditiup. Qarnun yunfakhu fi, yaitu sebuah tanduk yang ditiup. Qarnun itu tanduk. Jadi ternyata bentuknya adalah tanduk. Nah, cari wong Banyuri apa? Suldang. Ya. Ternyata adalah tanduk. Kalau bahasa Arabnya tanduk itu qarnun. Kalau dua berarti qarnani, dua tanduk. Atau qarnain, itu dua tanduk. Makanya ada apa? Dzulqarnain. Ada Dzulqarnain di dalam Al-Quran, yaitu yang memiliki dua tanduk. Itu nanti pembahasan tersendiri. Dzulqarnain diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Orang yang benar-benar keluar dari kepalanya itu dua tanduk kanan kiri. Itu makna hakiki. Ada makna majazi, terangkat juga dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya Dzulqarnain itu memiliki dua kekuasaan. Dia menguasai barat dan timur. Itu maksudnya. Memiliki dua kekuasaan, menjelajahi seluruh bumi, belahan barat, belahan timur. Semua dijelajahi. Kenapa kok nggak utara dan selatan? Adem rek, daerahku kutub. Tapi tetap aja beliau sempat sampai di sana. Antum kalau pelajari, dia sempat kemana? Daerah utara, daerah subtropis, daerah pegunungan Kaukasus. Tapi kalau ke selatan, karena kutub selatan itu kan laut semuanya, beda dengan kutub utara, pegunungan yang mudah dijelajahi bagi Dzulqarnain. Yang itu Dzulqarnain pemilik dua tanduk. Beda dengan yang kita bahas hari ini. Ternyata yang memegang tanduk jumlahnya berapa berarti? Kalau disebut Nabi qarnun yunfakhu fi,
sebuah tanduk yang ditiup. Berarti berapa jumlahnya? Cuman satu. Makanya pemegangnya disebut apa? Shahibul Qarni. Kalau Dzulqarnain manusia pada zamannya. Kalau Shahibul Qarni pemegang tanduk, pemegang sangkakala. Siapa dia? Malaikat Israfil yang kelak nanti diperintah untuk meniup kornun tersebut. Makanya ketika Nabi menceritakan tentang pemilik tanduk ini, sahabat itu tenger-tenger. Apa tenger-tenger? Merasa berat, takut kalau terjadi beneran saat itu. Karena Nabi sendiri mengatakan, bagaimana saya bisa merasa nikmat hidup sementara malaikat Israfil pemilik tanduk ini sudah siap-siap untuk meniup. Sejak dia diciptakan itu sudah siap. Baca 2431 Tirmidzi. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin aku dapat bersenang-senang sedangkan peniup sangkakala telah menyiapkan tanduknya? Nabi mengatakan seperti itu. Wa kaifa an'amu wa sahibul qarni altaqama qarna. Bagaimana aku bersenang-senang dalam hidup ini sementara pemilik tanduk atau malaikat Israfil ini sudah bersiap-siap dengan tanduknya. Menunggu apa? Apa katanya? Dia hanya tinggal menunggu izin kapan harus ditiupnya. Iya. Wastama'al izna hatta yu'maru yunfakhu fi. Hanya tunggu izin Allah tabaraka wa ta'ala untuk meniupnya. Kalau Allah sudah memberikan izin, fayanfuhu, maka pasti akan ditiupnya. Berarti malaikat yang belum melaksanakan tugas siapa? Jibril mari nggak? Mari. Mungkar Nakir? Dino mari. Rokib? Atid? Mari. Sing gurung sapa? Shahibul Qarni, malaikat Israfil. Ya apa? Kepingin dan cepet. Sing nglaksanakan tugas. Apa yang terjadi pada saat itu, kata perawi, yaitu ka'annama dzalika thaqula ashabin nabi. Apa katanya? Ucapan ini seolah memberatkan para sahabat Rasulullah. Lantas Rasul ngedem-ngedemi mereka, karena mereka tenger-tenger, waduh deh, ya apa ini berat rasanya. Itulah sahabat sangat besar, yakni pengaruhnya ucapan Nabi itu ke dalam jiwa para sahabat. Hanya dengan ucapan itu mereka tumbuh rasa takutnya kepada Allah, takut akan ancaman dan siksanya. Maka Nabi SAW memberikan solusi. Apa kata beliau? Beliau pun bersabda kepada mereka. Apa katanya? Ucapkanlah. Fakulu, ucapkanlah. Cukuplah Allah bagi kami sebagai sebaik-baik pelindung, kepada Allah lah kami bertawakal. Iya. Ucapkanlah, kata Nabi SAW, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ala Allahi tawakkalna. Ucapkan, hasbunallahu, cukuplah bagiku Allah, wa ni'mal wakil, sebaik-baik apa? Pelindung, al-wakil, ala Allahi tawakkalna, dan hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya, kalau kita mendengar cerita-cerita yang mengerikan seperti itu, Nabi SAW menganjurkan mengucapkan kalimat itu, terutama tentang dahsyatnya hari kiamat.
Hasbunallahu. Ayo bersama. Hasbunallahu Wa ni'mal wakilu. 'Alallahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 'Alallahi tawakkalna. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Cuman perlu dipahami bahwa malaikat ini melaksanakan tugasnya, yaitu pada kondisi manusia yang sudah bejat. Karena orang-orang beriman sudah tidak ada lagi, Pak. Orang yang ada dalam hatinya iman walaupun seberat dzarrah, mereka akan diwafatkan oleh Allah. Makanya ini kaitannya dengan tanda-tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat itu ada 10. Yang pertama dukhon, asap. Yang kedua yaitu keluarnya Dajjal. Yang ketiga turunnya Nabi Isa dari langit untuk menegakkan misi, menegakkan kebenaran, membunuh Dajjal. Yang keempat keluarnya bangsa Ya'juj. 5 terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang keenam keluarnya binatang melata dari perut bumi, yang dia bisa bicara, menetapkan siapa mukmin, siapa kafir. 7, 8, 9 ini pembenaman. Khasfun fil masyriq, pembenaman di bumi bagian timur dibenamkan. Yang ke-8 wa khasfun fil maghrib, dan pembenaman di negeri barat. Terakhir khasfun fi jaziratil Arab, pembenaman di jazirah Arab. Dan yang ketiga, yang ke-10 yaitu munculnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke negeri Syam, dan tidak lama lagi terjadi kehancuran total. Nah, ketika matahari terbit dari sebelah barat, ini sudah penentuan. Disitulah pilihannya cuma 2, orang mukmin sama orang kafir. Dan akhirnya Allah mewafatkan orang-orang mukmin, tinggallah orang-orang kafir. Karena setelah matahari terbit dari sebelah barat itu sudah tidak ada lagi taubat diterima. Sehingga sudah pasti yang mukmin tetap mukmin sampai mati, yang kafir tetap kafir sampai mati. Diterangkan dalam hadis yang panjang Sahih Muslim tentang akhir dari perjalanan hidup manusia di bumi ini, di alam dunia ini. Coba dibuka nomor 2480. Ya, silakan. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu pagi Rasulullah SAW berbicara mengenai Dajjal. Tempo-tempo beliau merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok lebah. Petang hari kami mendatangi beliau. Beliau sudah tahu persoalan kami. Tanya beliau, apa kabar kalian? Jawab kami, ya Rasulullah, kadang-kadang Anda merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok lebah. Jawab Rasulullah SAW, bukan Dajjal yang mengkhawatirkanku terhadap kamu sekalian. Jika dia muncul dan aku masih berada di antara kamu, tentu aku akan membelamu terhadapnya. Dan jika dia muncul sedangkan aku sudah tidak berada di sampingmu, maka umat manusia akan menjadi pembela atas dirinya sendiri. Iya. Jadi Dajjal ini makhluk, Pak. Dia Bani Adam.
bukan jin, juga bukan monster, tapi manusia. Dia akan merusak di akhir zaman, banyak menyesatkan manusia. Tapi akhirnya dia mati di tangan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, karena tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Di mana dia terbunuh, langsung cari tempatnya. Turunkan Allah ke menara putih. Terus sementara asik dengan perbuatannya, Allah menurunkan Nabi Isa. Lanjut, masih panjang, nanti kelamaan, terlalu panjang. Yang mana? Itu langsung Ya'juj Ma'juj. Aku akan mengeluarkan hamba-hamba. sebelum itu di gerbang pintu kota Lud, disitulah dia terbunuh Dajjal. Kalimat itu. Ya, silakan. Maka dicarinya Dajjal dan bertemu olehnya di pintu gerbang kota Lud, sebuah kota dekat Baitul Maqdis. Sebuah kota dekat Baitul Maqdis, kota Lud. Orang katakan sekarang namanya Tel Aviv. Lanjut. Lalu dibunuhnya Dajjal. Kemudian didatanginya kaum yang dipelihara Allah dari kejahatan Dajjal. Jadi, Dajjal mati, Yahudi habis. Karena nanti Dajjal itu diikuti oleh Yahudi. Semuanya mati. Karena Yahudi nanti habis, dibantai oleh kaum muslimin. Karena setiap pohon dan batu itu bisa bicara. Dia mengatakan, hai kaum muslimin, hai hamba Allah, kemarilah, di belakangku ini ada Yahudi, bunuhlah. Habislah mereka. Jadi kalah mereka. Sebetulnya bangsa yang tidak terkalahkan itu bukan Yahudi. Bangsa apa? Lanjut. Maka diusapnya mereka dan dikabarkannya kepada mereka kedudukannya di surga. Allah mewahyukan kepada Isa alaihissalam, apa katanya? Aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tak terkalahkan oleh siapapun. Yang tak terkalahkan oleh siapapun. Siapa dia? Karena itu selamatkanlah hamba-hambaku yang salih ke bukit. Ke bukit Tursina. Di gunung Tursina kaum muslimin menyelamatkan diri. Karena tidak menghadapi secara langsung Pak perang dengan bangsa Ya'juj Ma'juj. Karena ganas sekali Ya'juj Ma'juj ini Pak. Dia manusia juga. Cuman orangnya luar biasa jahatnya. Lanjut. Lalu Allah Ta'ala membangkitkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun melanda dalam tempat yang tinggi. Karena memang tempat celah yang dulu ditutup oleh Dzulqarnain itu terletak di antara dua gunung, di pegunungan yang tinggi. Makanya dia turun memenuhi bumi ini. Kemudian gelombang pertama melewati telaga Tiber. Lalu mereka minum habis air telaga tersebut. Kemudian lewat pula rombongan yang lain. Kata mereka, sesungguhnya dahulu di sini ada air. Nabi Isa dan para sahabat terkepung sehingga sebuah kepala sapi lebih berharga bagi mereka daripada 100 dinar bagi seorang tamu hari ini. Iya. Jadi kaum muslimin, kepala seekor sapi itu lebih bagus, lebih berharga daripada 100 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram emas murni. Berarti 4.250.000. Kalau kali 100 berarti berapa? 425 juta. Itu nggak ada artinya. Atau jika dibandingkan dengan kepala seekor sapi, supaya apa? Bisa makan. Karena terkepung di atas gunung Tursina. Kemudian Nabiullah Isa dan para sahabat beliau berdoa, semoga Allah Ta'ala menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Maka dikirim Allah kepada mereka penyakit hidung seperti pada hewan-hewan sehingga mereka mati semuanya. Iya. Allah kirimkan naghaf. Naghaf itu seperti, ada yang mengatakan ulat, ada yang mengatakan belalang. Itu gerogoti tubuhnya Ya'juj Ma'juj ini. Jadi matinya itu Allah kirimkan pasukan, yakni berupa hewan yang mematikan. Mati semuanya. Jadi mereka itu tidak langsung berhadapan perang dengan Nabi Isa, karena keganasannya luar biasa. Apapun dibabat habislah. Bukan hanya manusia, sapi dibunuh, tanduran dipateni, pokoknya selain mereka dibabat. Itu Ya'juj Ma'juj. Lanjut. Kemudian Nabi Isa dan para sahabatnya turun ke bumi.
tetapi tidak sejengkal tanah pun didapatinya, melainkan penuh dengan bangkai-bangkai busuk. Nabiullah Isa dan para sahabatnya berdoa, semoga Allah sudi menyingkirkan bangkai-bangkai busuk itu. Lagi-lagi Nabiullah Isa berdoa, kalau tadi untuk menghancurkan mereka, sekarang membersihkan bangkai-bangkai, karena seluruh bumi ini penuh dengan mereka. Kemudian apa Allah kirimkan? Maka dikirim Allah burung-burung sebesar unta. Burung-burung sebesar unta. Tahu nggak? Manuk sak gedene unta. Halo? Burung segede itu, Pak. Satu burung mengangkat satu bangkai, dibuang di tempat yang Allah ketahui. Kemana kita nggak tahu nanti. Lanjut. Lalu diangkatnya bangkai-bangkai tersebut dan dilemparkannya ke tempat yang dikehendaki Allah. Kemudian diturunkan Allah hujan, sehingga walaupun rumah tanah liat dan rumah-rumah bulu dibersihkannya, sehingga bumi kelihatan seperti kaca. Kemudian diperintahkan Allah kepada bumi, tumbuhkan tumbuh-tumbuhanmu dan kembalikan keberkahannya. Setelah itu kaum muslimin mengalami puncak kejayaan, Pak. Ya zaman Nabi Isa ini, setelah musnahnya Ya'juj Ma'juj. Tapi nggak lama, Pak. Dalam riwayat disebutkan cuma 7 tahun, Pak. Karena beliau hidup memimpin bersama Al-Mahdi, keturunan Rasulullah, dari cucu beliau Hasan. Berapa tahun? Kalau Al-Mahdi 9 tahun. Setelah itu wafat, Pak. Selama beberapa tahun itulah mereka pada puncak kejayaan, hidupnya berkah. Sehingga apa kata Nabi? Ketika itu sekelompok keluarga kenyang memakan sebuah delima, dan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya. Mereka kenyang memakan sebuah delima dan berteduh di bawah kulitnya. Berarti apa? Buah delima ya apa? Gede. Karena tumbuh-tumbuhan itu kembali seperti zaman Adam, luar biasa. Buah delimanya besar, berteduh di bawah kulitnya. Lanjut. Rizki mereka sangat berkah, sehingga susu seekor unta cukup untuk orang sekampung. Sekampung, Pak, cukup susu unta sitok tok. Berkah. Kemudian susu seekor sapi cukup untuk orang satu kabilah, satu suku, Pak. Seekor sapi bisa memenuhi apa? Kebutuhan susu satu suku, satu kabilah. Berkah. Nah, inilah yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu nanti kalau sudah Nabi Isa turun dan Al-Mahdi. Sekarang ini menuju kepada puncak kebobrokan. Nanti puncaknya keluarnya Dajjal. Makanya wis nenono. Tambah suwe zaman ini gak tambah apik. Kelihatannya tok ketokane wah bakal apik. Elek maneh. Ya, kepingin milih sing apik, kepethuk elek maneh. Tambah puncaknya nanti keluarnya Dajjal. Ini harus diyakini, makanya harus mempersiapkan diri menghadapi fitnah dahsyat di akhir zaman. Kemenangan itu nanti, karena ini masa akhir, Pak. Masa kejayaan itu nanti hanya dipegang oleh Nabi Isa dan Al-Mahdi. Kemudian susu seekor biri-biri cukup untuk sekelompok keluarga dekat. Ketika mereka sedang berada dalam keridhaan Allah yang demikian, tiba-tiba Allah mengirim angin baik melewati ketiak mereka, maka tercabut ruh setiap orang mukmin dan orang muslim, maka tinggal orang-orang yang jahat belaka. Jadi orang-orang mukmin, orang-orang muslim, setelah matahari terbit dari sebelah barat, keluar binatang melata yang bisa bicara, yang dia membawa tongkatnya Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman, distempel wajahnya menjadi hitam dan putih, orang mukmin putih, orang kafir hitam. Setelah terjadi dua kelompok besar, white and black, sudah itu grey sudah nggak ada. Grey saat itu sudah nggak ada orang munafik. Orang munafik merapat kemana? Kafir apa mukmin? Merapatnya ke kafir, ireng kafir. Nah, saat itulah kemudian Allah mengirim apa tadi? Angin dingin melewati ketiak-ketiak orang yang beriman, sehingga tidaklah orang yang beriman walaupun imannya seberat darah, mereka mati semua. Berarti cerita dunia bumi ini terakhir dikuasai oleh orang apa? Kafir apa mukmin?
Orang kafir melihat kaum muslimin mati, seneng nggak dia? Wapok, bohong, misalnya ya. Tepak kira seneng aku wes bebas ini. Makanya mereka hidup seperti apa tadi? Ya, belum. Silakan. Bercampur baur seperti keledai. Nah, seperti keledai Pak, seperti hewan ternak. Kepethuk nang kono lanang wedok kawin ya, kepethuk musuhe paten-patenan, persis seperti binatang Pak. Hidupnya itu mangan tidur mangan mana ya, maca seono enggak maca seono, itu fitrahnya manusia. Tapi bejat semua orang itu, gak ada yang beriman, mereka nggak kenal Allah sama sekali. Disitulah nanti Ka'bah dihancurkan oleh siapa? Dzussuwaid Qatain, orang kulit hitam dari bangsa Afrika yang betisnya kecil, dialah yang menghancurkan Ka'bah. Setelah hancur Ka'bah, maka berhala Latta, Uzza, Manat muncul lagi. Dari mana kok tahu mereka? Ya karena dedengkotnya masih hidup. Siapa? Iblis. Iblis ini kan sebagai kepanjangan data. Mereka punya big data. Ya, dia punya big data, database mulai awal sampai akhir. Ada nggak? Bagaimana cara menggoda Nabi Nuh? Ada nggak datanya? Ada. Bagaimana cara menggoda Nabi Lut? Menggoda sampai cara menggoda Abu Julir, Kalau kita tidak diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala, mereka itu sudah punya pengalaman yang luar biasa. Jam terbangnya sudah sangat apa? Sangat tinggi jam terbangnya untuk menyesatkan manusia. Makanya kalau kita tidak dapat pertolongan dari Allah, bablas angin. Orang yang beriman diwafatkan. Justru mereka adalah orang yang menang. Sementara orang kafir melihat orang-orang yang mati ini sebagai orang yang kalah. Padahal justru mereka lah yang menang, mati membawa iman, mati husnul khotimah. Nah, dalam masa itulah Allah kemudian perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala. Tak kaget kamu? Itu burung apa-apa, itu burung sing asing. Bapak Ibu saudara sekalian, tiupan sangkakala itu dilaksanakan oleh Israfil sebanyak 3 kali. Tiupan yang pertama yaitu tiupan kekagetan, tiupan al-fazah, kaget semua makhluk. Ibaratnya seperti warning. Sebagaimana Allah katakan dalam surah An-Naml tadi 27 pada ayat 87. Yauma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis-samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Apa kata Allah? Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Tiupan pertama ini Pak membuat manusia terkejut bukan main. Saat itulah terjadi huru hara, di mana bayi hanya langsung keluar. Ibu-ibu yang menyusui langsung dilemparkan anaknya. Itulah tiupan pertama. Dan itu azab bagi mereka orang-orang kafir yang hidup pada saat itu. Kata Allah Jalla wa'ala, buka surah Al-Hajj, surah yang ke 22, yaitu pertama insyaallah, dan juga ayat yang kedua. Kata Allah, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Apa katanya? Hai manusia,
Bertakwalah kepada Rabbmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Iya. Maka yang dipanggil dalam ayat ini adalah seluruh manusia, bukan orang beriman. Karena ini terjadi pada manusia. Orang-orang beriman sudah tidak ada. Cukup orang mukmin itu dengan membaca Al-Quran, tumbuh rasa takutnya akan kengerian hari kiamat. Yauma tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Apa kata Allah? Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Lalailah seluruh wanita yang menyusui anaknya, dilemparkan itu anaknya. Padahal pada saat itu seorang ibu ketika menyusui itu saat bagaimana dia mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya. Kenikmatan yang didapatkan oleh sang ibu nikmat sekali ketika menyusui. Kenapa? Mencurahkan kasih sayang. Tapi pada saat itu justru Pak, sudah hilang kasih sayangnya, dilemparkan bayi-bayi yang menyusui itu karena dahsyatnya hari kiamat. Kemudian bagaimana dengan orang yang hamil? Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Wa tadau kullu hamlin hamlaha. Wanita-wanita hamil langsung gugur Pak. Dalam riwayat disebutkan apa? Anak-anak kecil itu langsung beruban semua Pak, langsung jadi tua Pak. Itu yang terjadi. Nanti baca tafsirnya ya. Kemudian wataron nasa sukara. Apa kata Allah? Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi apa yang terjadi? Akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Gimana Pak orang mabuk itu Pak? Aja pura-pura sampean takoki wong mabuk ya apa karo? Hah? Enggak mlakune apa? Nah, sempoyongan. Padahal mabuk bener atau tidak saat itu? Enggak mabuk karena dahsyatnya azab, mereka enggak bisa berjalan. Ya. Karena bumi ini digambarkan dalam banyak ayat ya, ketika itu bergoncang. Terjadi kegoncangan yang hebat. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Lantas banyak para mufassir menerangkan tentang tiupan pertama ini. Namanya tiupan al-faza. Tiupan kedua namanya tiupan as-sa'iqah. Apa? Tiupan kematian total, semua mati. Ini baru tiupan, ibarat ini warning. Tidak lama lagi nanti disusul dengan tiupan berikutnya. Baik, baca tafsirnya tentang surah Al-Hajj ayat yang ke-1 dan kedua. Allah SWT berfirman, memerintahkan kepada hamba-hambanya agar bertakwa kepadanya, seraya memberitahukan kepada mereka peristiwa yang bakal mereka hadapi pada hari kiamat, yaitu kengerian dan keguncangannya yang amat dahsyat. Para ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan keguncangan hari kiamat ini. Apakah terjadi sesudah manusia dibangkitkan dari kuburnya di hari mereka digiring menuju ke tempat pemberhentian hari kiamat, ataukah yang dimaksud adalah guncangan bumi sebelum manusia dikeluarkan dari kubur mereka, seperti yang disebutkan oleh firman Allah Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, jika bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isi perut yang dikandungnya. Apa yang dalam perut bumi itu Pak? Ada magma, ada lava, dikeluarkan. Kemudian apa kata manusia pada saat itu? Baik, lanjut. Dan Quran surat Al-Haqqah ayat 14-15. Ya, terus. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Sampean menangi apa enggak? Halo.
Pak. Kok ya? Ngene cok pengen urip suwe-suwe. Sampean kepengin, aku kepengin 1000 tahun. Nek menangi kiamat ya. Seperti itu kondisi. Itu yang dikubur itu ada yang kaget, ada yang nggak kaget. Yang mati kadang kaget juga. Yang di langit malaikat aja kaget. Kaget yang ada di langit dan yang ada di bumi, termasuk malaikat dan manusia. Ruh-ruh yang masih berada di alam barzah, mereka juga ikut merasakan kekagetan itu. Al-fazah. Satu-satunya yang tidak kaget, makanya di antara yang dikendaki tidak kaget siapa? Para syuhada, orang yang mati syahid. Makanya orang yang mati syahid itu diberikan 6 keutamaan. Salah satunya itu, apa kata Nabi? Buka Tirmidzi 1663. Makanya kalau kita pengen nggak kaget ketika hari kiamat dengan tiupan sangkakala malaikat Israel yang keras itu, caranya bagaimana? Cara instannya jadi seorang syahid, termasuk para syuhada yang berperang membela agama. Silakan. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Bagi orang yang mati syahid itu di sisi Allah ada 6 balasan. Lisyahid sittu khisalin. Bagi yang mati syahid itu ada 6 keutamaan balasannya. Apa saja? Yang pertama, akan diampuni baginya dosa-dosanya sejak pertama kali cucuran darahnya keluar. Iya. Yukfaru lahu fi awwali daf'atin. Diampuni dosanya sejak tetes darah pertama. Begitu dia mati, tetes darah pertama jatuh, hilang semua dosanya. 1, 2. Ia akan melihat tempatnya di surga. Fayara ma'aduhu fil jannah. Ditunjukkan tempat duduknya atau tempat tinggalnya di surga. Ditunjukkan. Telunggonmu. 3. Ia akan diselamatkan dari siksa kubur dan kedahsyatan yang besar pada hari kiamat. Ini ya kan? Wa yahfadu min adzabil qabri wa fazail akbar. Dia dipelihara dari siksa kubur dan kedahsyatan hari kiamat. Dia tenang-tenang aja, Pak. Gak kaget, Pak. Ini karunia yang keberapa itu? 3. Yang keempat, akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kewibawaan. Iya. Wa yudha'u ala ra'sihi. Diletakkan di atas kepalanya tajul waqar, mahkota kewibawaan. Mahkotanya ini penuh dengan batu permata. Ada zamrud, ada yakut. Yakut itu nama permata. 1 batu yakut. Apa kata Nabi? Satu yakut pada mahkota tersebut lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Khairun minat dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Iku watu situ tok. Hebat ya mati syahid ya. Yang kelima, ia akan dinikahkan dengan 72 istri yang berupa dari jenis bidadari. Berapa? 72. Wa yuzawwaju bi isnataini wa sab'ina zawjan minal khuril ain. Dinikahkan dengan 72 bidadari. Ya apa kira-kira? Halo? Kau no terus mandek lah apa? Wong kono gak nyambut gawe, mangan karek metik ya. Dan lagian nggak ada tidur, Pak. Nggak ada tidur di sana, Pak. Ngapain turu? Yang awan bengi lo terang terus. Kalau bedanya awan bengi terang terus dan nggak ada tidur. Terus lapo nang kono turu iku? Ya, yang ada itu tidur-tiduran. Lo gak ono kuat kabeh. Semangane ta. Nek gak iso nang donya entek ono to. Nek mlebu tapi minimal 2 nanti, Pak. Minimal istrinya 2. Maksimal berapa? 70.
Ya, tapi yang bagi mati makanya kalau misalnya seandainya ada jihad perang melawan orang kafir, antum kira-kira ikut serta sebagai mujahidin apa enggak? Halo, sing tuwe ae semangat kok. Padahal wis putih jenggot sing semangat ya. Enggak apa-apa. Yang keenam apa? Ia akan diterima syafaatnya untuk 70 orang keluarganya. Iya. Wa yushaffa'u lisab'ina min aqaribi. Diterima syafaatnya untuk 70 anggota keluarganya. Jadi dia bisa memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Akeh enggak? Banyak. Sing jelas apa dhisik? Bapake, ibuke, bae. Terus buyute, canggahe, warenge, udek-udeke, gantung siwure, ya kan? 7 turunan ya. Sek kurang sapa maneh iki rek. Asal punya nasab ya, ke atas atau ke bawah. 70 banyak. Itulah kenapa para sahabat itu dulu cinta kepada kematian. Ketika genderang ketika seruan perang itu dikumandangkan. Udah nggak pikir panjang dulu. Nah kita ini belum Pak, belum diuji dengan peperangan. Kalau mbah-mbah kita dulu melawan penjajah Belanda itu termasuk ujian perang juga. Perang apa itu? Gerilya. Tapi mungkin nggak suatu saat ada perang di negeri ini. Kok optimis sampean? Wa kaliman azan ya Allah wa iyyakum. Makanya generasi kita ini harus dipersiapkan. Iman dan takwanya harus dipupuk dengan baik. Ya, iki wis azan. Nah, azan dulu nanti dilanjutkan sebentar. Silakan. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, maka tidak lama berselang tiupan kedua diperintahkan oleh Allah malaikat Israfil untuk meniup, yaitu tiupan as-sa'iqah, tiupan kematian. Sebagaimana Allah terangkan dalam surah Az-Zumar 39, itu pada ayat yang ke-68. Yauma yunfakhu fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Apa kata Allah? Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Matilah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Manusia mati, jin mati, semuanya mati. Bahkan malaikat pun mati. Terakhir yang tidak mati malaikat Jibril, malaikat Mikail, kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala, dan malaikat maut. Toh akhirnya mereka juga dimatikan. Terakhir kali mati yaitu malakul maut. Terakhir dari makhluk itu yang dimatikan adalah malakul maut. Setelah itu sudah tidak ada lagi makhluk, hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah katakan, Anal Malik, aku adalah raja di raja. Ainal mutakabbirun, mana itu orang yang sombong. Ainal mujabbarun, mana itu orang yang sewenang-wenang. Baik, sekarang dibaca tafsir surah Az-Zumar 3968. Yauma yunfakhu fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi.
Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Berikut terjadinya tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar dan gempa yang dahsyat. Firman Allah, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Ini adalah tiupan yang kedua. Tiupan keberapa? Tiupan yang kedua, tiupan kematian. Kemudian, yaitu tiupan yang sesudahnya semua makhluk hidup yang akan di langit, yang ada di langit dan yang ada di bumi mati, kecuali orang yang dikehendaki Allah tidak terpengaruh karenanya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis sangkakala yang terkenal itu. Kemudian semua ruh dicabut, sehingga yang paling akhir mati adalah malakul maut. Siapa yang terakhir mati? Malakul maut, karena dia bertugas mencabut nyawa. Terus, sehingga yang hidup hanyalah Allah yang maha kekal, yang terus menerus mengurus makhluknya. Dialah yang maha pertama, yang tiada awalnya, dan yang maha akhir, yang tiada akhirnya. Firman Allah, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Quran surat Al-Mu'min ayat 16 sebanyak 3 kali. Kemudian Allah SWT menjawab sendiri pertanyaannya. Iya, pada saat itu dalam surah 40, itu surah Al-Mu'min. Jadi pada ayat yang ke 16 Allah katakan, yauma hum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai', yaitu hari ketika mereka keluar dari kuburnya, tiada satupun keadaan mereka yang tersembunyi. Baru kemudian Allah, limanil mulkul yaum, siapakah yang memiliki kerajaan ini, atau siapakah atau kepunyaan siapakah kerajaan ini? Maka Allah menjawab sendiri, lillah, milik siapa? Allah, al-wahidul qahhar, yang maha tunggal lagi maha perkasa. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam hadis disebutkan, Allah katakan, mana orang yang sombong, mana orang yang sewenang-wenang itu ketika bumi digenggam dengan tangan kanan, dengan tangannya, langit digulung dengan tangannya, seraya mengatakan, aku adalah raja. Kemudian lanjut, kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan, yakni hanya aku sematalah yang mengalahkan segala sesuatu, dan aku telah putuskan fana terhadap segala sesuatu. Kemudian Allah menghidupkan makhluknya, dan yang mula-mula, siapa kira-kira yang mula-mula pertama kali dihidupkan? Ngacung, jawab. Nabi Muhammad. Iya, yang pertama kali dihidupkan siapa? Ngacung. Ngacung dulu baru jawab. Ya, bukan Idris, yang lain. Jangan ragu-ragu. Tadi lo ada yang jawab itu. Hah? Yang pertama kali dihidupkan? Bukan. Ada yang hidup, ada yang Iya. Terakhir kali yang dimatikan malakul maut. Yang pertama kali dihidupkan siapa? Malaikat Israfil. Pak, kasih hadiah, Pak. Jangan ragu, gua bilang. Kan malaikat Israfil yang meniup sangkakala ketiga sehingga manusia dibangkitkan, kan? Kan harus ada tiupan yang ketiga. Kalau nggak ada tiupan ketiga, dia nggak dibangkitkan. Karena tiupan pertama kekagetan, tiupan kedua kematian total, tiupan ketiga baru tiupan kebangkitan. Maka Israfil yang pertama kali dihidupkan untuk meniup. Kasih buku, Pak. Ya. Bukan Pak ya, bukan kompor atau setrika loh, itu buku supaya tambah pinter ya. Jadi setelah itu lanjut, dan yang mula-mula dia hidupkan adalah malaikat Israfil. Lalu dia memerintahkan kepadanya agar melakukan tiupan lain pada sangkakala, yaitu tiupan yang ketiga alias tiupan berbangkit. Iya, yaitu tiupan kebangkitan. Itulah nanti baru manusia yang berada di alam kuburnya
mereka semua dibangkitkan semuanya. Wallahu a'lam. Insyaallah yang akan datang barangkali kalau ingin melanjutkan tema ini, judulnya bisa Hari Kebangkitan. Tapi bukan kebangkitan nasional. Nah, bukan, ini kebangkitan apa ini? Kebangkitan total itu. Bangsa dan partai lah ini. Baik, sebelum saya tutup ada pertanyaan, silakan. Tidak ada riwayat yang sahih menjelaskan tentang itu. Ada yang mengatakan 40, tapi dhaif. Jadi kalau tentang sahihnya nggak ada. Ya. Dan buat kita nggak penting. Kalau nggak ada keterangan dari Nabi, ya sudah, kita tawakuf. Jangan mereka-reka, itu aneh sami ini, nggak bisa. Ini harus, ini akidah ini, nggak boleh ngawur atau bikin-bikin sendiri ya, berdasarkan don atau apa prasangka, nggak bisa. Jadi adapun ada yang mengatakan begini dan begitu, wallahu a'lam. Semua itu bukan bersumber dari riwayat yang sahih. Yang sahih nggak ada tentang itu. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.